Tugas UAS PIP, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik di era media sosial. Dalam masa kini, partisipasi masyarakat dalam berpolitik sangatlah menurun. Seperti contohnya, pada tahun 2020, potensi rendah partisipasi dan minim legitimasi. Lanjutnya, realisasi tingkat partisipasi pemilih di Denpasar makin rendah, dan juga tren partisipasi pemilu pada masa pandemi turun. Berikut beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh politik di Indonesia. Dari yang pertama, anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Supriyanto mengatakan masyarakat terdidik yang ekonominya pun membaik, mereka cenderung untuk tidak mengikuti politik karena mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka daripada politik. Selanjutnya, menurut Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum, menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif, yang dimana kinerja dari lembaga eksekutif tersebut tidak ada yang memuaskan hati rakyat, sehingga mereka pun tidak sonok lagi kepada pemerintah. Selanjutnya, menurut Pak K. Suharyanto, Kepala BPS, yang mengatakan bahwa masyarakat banyak aspirasinya yang tidak ditanggapi oleh pemerintah, dan juga makin banyaknya berita hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyebar dan membuat politik menjadi lebih panas, sehingga mereka enggan ikut dalam berpolitik. Berikut beberapa solusi untuk meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat. Hal yang pertama kita lakukan adalah mensosialisasikan betapa pentingnya politik dalam kehidupan masyarakat, seperti melakukan seminar atau melakukan webinar kepada masyarakat, serta mengajarkan masyarakat di konten-konten media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Zoom, dan Facebook. Berikut beberapa contohnya. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman. Selamat datang di sebuah obrolan politik pastinya. Hal kedua yakni meningkatkan kinerja pemerintah serta mensosialisasikan hasil kerjanya. Dengan meningkatkan kinerja dari pemerintah dengan membuat suatu laporan, lalu mengawasi kinerja pemerintah dan meningkatkan integritas dalam lingkungan pemerintah, sehingga kinerja mereka pun bisa berjalan dengan lancar dan rakyat pun puas terhadap itu. Selanjutnya, mensosialisasikan hasil kinerjanya seperti beberapa contoh politikus yang mensosialisasikan kinerja mereka di sosial media mereka. Berikut beberapa contohnya. Selanjutnya kita lakukan ialah meningkatkan jumlah aspirasi rakyat yang didengar. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat, maka kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, sehingga mereka pun akan ikut serta dalam berpolitik, seperti menyuarakan suara mereka, lalu mengapresiasi kinerja pemerintah, dan lain sebagainya. Dan hal kedua ialah membasmi penyebaran hoaks terhadap berita-berita yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat yang tidak benar, sehingga masyarakat bisa aman dan mendengarkan berita yang benar-benar terjadi, sehingga tidak adanya terpecah belah antar masyarakat. Berikut beberapa contohnya. Di era media sosial. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Ya. Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk peninjauan fasilitas ibadah dan pendidikan keagamaan yang terdampak erupsi, peninjauan